Halo guys, selamat datang di bulan Mei. Apa kabar everybody? Cie, lama-lama aku udah kayak pemain pantun ya. Selamat datang di bulan Mei. Apa kabar everybody? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat ya guys. Urusannya dilancarkan, rencana-rencananya dimudahkan, dan yang paling penting mudah-mudahan bulan Mei ini adalah bulan yang baik untuk kita semua ya. Amin, 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 amin. Kedepannya masalah-masalah lama udah tidak dibawa-bawa lagi ya, budget aja yang di carry forward guys, tabungan kalian aja yang di carry forward ke bulan berikutnya atau investasi. Masalah jangan di carry forward guys. Karena kalau kita bawa masalah dari bulan-bulan sebelumnya, di bulan Mei ini kan akan ada masalah juga, itu namanya numpuk masalah. Kalian hobi banget sih numpuk masalah. Oke. Oke. Tapi yang jelas doaku yang terbaik untuk kalian semua, untuk kita semua deh ya di bulan Mei 2023 ini ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Kenapa ada kartu yang nge-flip? I don't like flipper. Oke. Jadi kalau aku bilang Taurus, artinya yang kalian kepo itu seorang Taurus ya guys, dan kalian zodiaknya bisa apa saja. Kalau aku bilang Pisces, artinya yang sedang kalian kepoi adalah Pisces, dan kalian sebagai kepoers bisa berzodiak apa saja, oke? Dan yang jelas kita akan lihat dari sisi Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada 4 sekaligus. Jadi kemungkinan besar kamu perlu melihat 4 zodiak untuk mengkepoi satu orang. Atau kalau enggak guys, yang paling penting sebenarnya Moon duluan ya. Karena Moon itu bicara tentang rahasia yang tersembunyi dari hidup seseorang, yang dia sembunyikan atau yang disembunyikan dari dia. Jadi kalau kamu mau mengetahui yang gelap-gelap di dalam kehidupan seseorang, itu biasanya intip dari Moonnya. Setelah dari Moon, masuklah ke Rising atau Ascendant. Setelah dari Ascendant baru diteruskan ke Sun ya. 3 itu aja sebenarnya udah cukup sih guys. Jadi misalnya yang mau kamu kepoin namanya Anto begitu ya, kamu cari dulu deh Moon dia apa, Ascendant dia, dan kemudian Sun dia apa, dan kemudian mulai dari Moon kemudian lanjut ke Ascendant, lalu yang terakhir dari Sun. Itu nanti kamu akan dapat gambaran komplit tentang kehidupan dia di 1 minggu ke depan, oke? Syarat untuk menonton readingan ini ada beberapa. Yang pertama, kamu tahu siapa yang mau kamu kepoin guys. Jangan sampai kamu nggak tahu siapa yang mau kamu kepoin, bahaya guys. Dan yang kedua, kamu ingat wajahnya. Itu yang paling penting. Kamu ingat wajahnya karena kita akan memvisualisasi untuk channeling. Dan yang ketiga adalah kamu tahu namanya siapa ya. Tahu nama siapa itu dari pertama udah aku bilang ya. Belum ya, tahu namanya siapa. Itu yang paling penting sih. Setelah itu tadi baru yang Sun, kemudian Rising dan Moonnya ya. Oke. Aku hanya akan ambil 1 kartu guys, karena kita mau melihat yang kompleksnya saja, yang cerita jelasnya saja, maksudnya cerita secara keseluruhan saja ya, dalam gambaran besar begitu. Karena memang kepo berlama-lama nggak bagus guys, itu nggak bagus untuk kesehatan kalian. Karena sering sekali kepo berlama-lama dalam mengenai kehidupan orang lain, itu hanya akan membuat kamu overthinking tentang kehidupan orang. Itu nggak bagus ya, lebih bagus kamu banyak-banyak berpikir tentang kehidupanmu sendiri, oke? Jadi 1 kartu saja tanpa klarifikasi dan tidak ada video extended. Kalau kalian mau lompat-lompat ke zodiak tertentu, silakan dicek guys di kotak deskripsi. Aku udah bikin timeline di situ ya, timestamp untuk readingan ini. Oke. Aku akan pakai 2 deck bergantian seperti biasa. Dimulai dari Taurus, diakhiri di Pisces. Dimulai dari elemen tanah, diakhiri di water sign. Kita akan pakai yang ini yang pertama guys, dimulai dari elemen tanah. Are you ready? Ready ya? Oke, I'm not ready yet. Oke, kita segera mulai dari yang pertama Taurus. Untuk kalian yang kepo sama Taurus, silakan dibayangkan wajahnya guys, dan disebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Let's go. Call upon the Almighty, angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang saat ini kepo dengan kehidupan Taurus selama 7 hari ke depan. Terima kasih. Ayo, ini dia cerita si Taurus. Oke, Knight of Pentacles guys. Ini adalah strategi planning, mengatur rencana, menyusun rencana. Dan aku lihat dia duduk guys. Jarang-jarang Knight itu terlihat duduk, ya nggak sih? Untuk kalian yang familiar dengan kartu-kartu tarot, Knight itu biasanya guys akan naik kuda. Knight ya, Satria itu akan naik kuda, tapi ini terlihat duduk ya. Jadi aku lihat banyak
Taurus yang akan duduk diam guys, tidak melakukan apapun, tapi kayak sedang menunggu sesuatu. I don't know apa yang ditunggu. Dan ada semacam Cupid atau angel yang berkeliling di dekat dia. Dia disuruh menunggu, dan ini angel ini kayak menjaga jangan sampai dia berdiri. Tetap di situ, dan kemudian ada buku di sini. I think this is the Book of Wisdom. Mari aku lihat, kayaknya ada tulisan di dalamnya guys. Lebih ke arah geometri aku lihat. Bisa jadi Taurus yang sedang kalian kepo ini guru matematika, atau suka matematika, suka hitung-hitungan. Jadi kayak geometri gitu yang sedang dia lihat guys. Tapi menatap tajam ke arahmu, hai kepoers. Dan menatapnya itu sebelah mata guys. Aku sense ada kekecewaan di sini. I don't know. Mungkin kamu yang kepo sama dia baru-baru ini mengecewakan dia. Dia tuh menatap tajam ke arahmu. Tapi ada angel di sini. Hati-hati loh, karena dia itu kayak lagi di ada divine intervention begitulah. Ada kiriman dari universe bilang stay where you are, jangan lakukan apapun, diam, duduk. Dan aku rasa ketika duduk diam ini dia tuh sedang merencanakan banyak hal. I don't know what kind of planning, tapi yang jelas the Knight of Pentacles itu identik dengan strategi atau planning, rencana ya. I don't feel bad about this guys ya. Aku tidak ngerasa kayak ada kemarahan di sini, nggak ada. Tapi dia tuh terlihat seperti sedang menunggu what's next. Ntar gimana ya ini berikutnya, kayak lagi menunggu gitu. Ada sense waiting. Jadi kalau kamu merasa membuat Taurus ini menunggu, maybe you need to do something guys. I don't know what ya. You know, kamu lihat sendiri kartu ini, aku akan buat 3 detik lagi di sini. Kamu akan bisa dapatkan pesan dari matanya ini guys. 1, 2, 3. Itu dia. Cukup. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo ya. Halo. Silakan dibayangkan wajah Virgo yang ingin dikepoin guys, dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody. Kepo sama Virgo. Informasi tentang Virgo di 1 minggu ke depan. Oke, ini dia guys yang perlu kalian ketahui mengenai Virgo ya. Nine of Pentacles. Virgo lagi happy guys. Ya, ini no wonder. Karena dia Pentacles ya. Pentacles adalah energinya Earth sign guys, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi ketika ada Nine of Pentacles untuk Taurus, untuk Virgo, atau untuk Capricorn, artinya mereka tuh real baik-baik saja dalam menjalani hidup ini ya. Mungkin kamu lagi menunggu kalau si Virgo ini lagi sedih nih, pasti lagi sedih nih mikirin gua nih, gara-gara kemarin baru gua marah ke dia, gua baru marah ke dia, atau baru gua tinggalin dia, pasti sedih nih. Enggak guys, dia baik-baik aja. Atau kamu baru-baru ini memblokir seorang Virgo misalnya begitu, dia pasti itu kamu pakai fake account ya. Pasti nih si Virgonya ini lagi bertanya-tanya kenapa nih dia sampai aku blokir. Enggak, barangkali nomor kamu udah dihapus, malah kamu memblokir orang yang tidak menyimpan nomormu guys. Aduh sedih banget deh. Jahat banget ke. Oke. The Nine of Pentacles ini adalah wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan dalam hal duniawi ya, dan ini sendirian. Oke. Kalau kalian mau cari tahu apakah Virgo ini sudah punya pacar saat ini, no, dia sendirian. The Nine of Pentacles adalah kartu single ya guys, jomblo, dan merasa baik-baik saja sendirian, gak pengen ada yang lain-lain ikut campur di dalam hidupnya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga guys, ada Capricorn. Silakan dibayangkan wajah Capricorn yang ingin kalian kepoi, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati. Ready? Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama Capricorn. What's going on with your life, Capi, for the next 7 days? 1 minggu ke depan. Ya, ini dia guys. Wih, rame guys. Ramai-ramai. The Tower baby. This is not good ya. Capricorn akan malas lihat dunia ini guys selama 1 minggu. Dia akan menganggap bahwa dunia ini gak adil begitulah. Dia akan menganggap bahwa dunia ini berat banget, terlalu banyak masalah yang gua harus hadapi, terlalu banyak cobaan yang datang ke dalam hidup gua kayak begitu ya. Bisa jadi memang ini peristiwa fatal karena memang kartu Tower atau transformation itu biasanya fatal guys ya. Bukan SP ya. Jadi kalau ini tentang kantor misalnya, bukan peringatan dari manajemen kamu dapat SP1 SP2, bukan. The Tower itu kamu pecat gitu ya, kita PHK. Atau kalau ini misalnya tentang bisnis ya, bisnis tiba-tiba gulung tikar harus tutup begitu ya, atau ada masalah besar yang berkaitan dengan pemerintah misalnya, atau dengan kepolisian. Nah kayak begitu deh The Tower-nya ya. Tapi yang jelas guys, orang kena The Tower biasanya karena curang. Yes, to be honest ya. Nggak ada orang yang kena The Tower kalau dia berada di jalur yang tepat
Ya, karena The Tower itu tujuannya datang adalah untuk mengembalikan manusia ke jalur yang tepat. Kenapa kita tidak ada di jalur yang tepat? Karena kita curang. Itu bisa jadi shortcut atau bisa jadi kita manipulatif ya, sehingga kita masuk ke jalur yang berbeda dan kemudian universe bilang, "Hey, jangan. Kalau kamu tetap berada di jalur yang salah, nanti di depan itu ada devil loh. Nanti kamu dimakan habis gitu. Nih balik." Dan balik itu tentu ditendang ya, guys. Tush, itu ditendang. Dan ketika ditendang universe itu biasanya menyakitkan. Itulah yang aku bilang tadi, peristiwa di awal itu yang banyak masalah besar yang terjadi di dalam hidup. Tapi tetap tujuannya baik, because this is the tower, oke? Jadi aku rasa bukan waktu yang tepat untuk colek-colek Capricorn di 1 minggu ke depan, guys. Orangnya sensitifan aku lihat, karena memang terlalu banyak masalah yang mereka hadapi sekaligus. Tapi aku rasa setelah 1 minggu berlalu, kehidupan akan jauh lebih baik untuk Capricorn ini ya. Jadi kalau kalian mau minjam uang, mungkin bukan waktu yang tepat 1 minggu ini. Even dia punya uang, dia nggak mau kasih, karena menurut dia hidup gue lagi masalah, lu malah pinjam duit lagi gitu. Oke, selesai sudah untuk earth sign ya, guys. Kita akan lanjutkan untuk fire sign. Kita mulai dari Aries. Silakan dibayangkan wajah Aries yang ingin kalian kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, upon Dark Angels. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang kepo sama Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Thank you. Oke, ini dia guys mengenai Aries yang perlu kalian ketahui cepat banget. Oh, the Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah suasana hati yang tidak enak, suasana pikiran yang gak enak, gak tenang begitu. Tapi guys, itu karena dibuat sendiri ya. Karena the Seven of Swords ini sering dibilang kartu pencuri, kartu curang, kartu manipulatif, kartu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik atau kamuflase begitulah ya. Kalau kalian lihat Seven of Swords ini, dia tuh ngambil pedang yang tertancap di sini dan kemudian ini diam-diam guys tengah malam ketika orang lain atau yang punya pedang sedang tidur ya. Jadi makanya sering sekali dibilang Seven of Swords ini manipulatif. Oke. Ada yang dia rencanakan gak bagus untuk kamu guys. Sorry, itu yang terlihat, itu yang harus aku sampaikan ya. Kamu udah feeling gak enak ya. Halo Scorpio, Libra, Virgo. Scorpio, Libra, Virgo. Kalau kamu lagi cross watching zodiakmu Scorpio, Libra, atau Virgo, aku rasa Aries ini sedang merencanakan sesuatu yang I don't think good for you guys ya. Apakah Fatal Ray? Maybe, bisa jadi, karena kartu yang paling manipulatif di deck tarot itu yang minor arcananya Seven of Swords ya. Setelah itu Devil. Tapi be careful deh gitu aja, kamu waspada aja deh begitu ya, karena bisa jadi mereka akan membohongi kamu si Aries ini ya. Kalau ini partner bisnismu yang lagi kamu intip gitu, kamu sebentar lagi akan investasi ke dia, I don't think this is the right choice guys ya. This is not a good time untuk berbisnis dengan dia dalam keadaan energi Seven of Swords seperti ini, karena bisa jadi guys dia tuh nggak berencana untuk jahat ke kamu gitu, tapi atas kebutuhan pribadinya mau nggak mau dia mengorbankan kamu. Bisa jadi juga ya itu disebut sebagai manipulatif atau the Seven of Swords. Dia tuh nggak ada niat untuk menipu temannya begitu, tapi dia minjam uang itu, aku balikin hari Jumat ya begitu. Ternyata dia sudah plan Jumat gak bakal ada uang. Dia udah tahu Jumat gak bakal ada uang yang bisa menggantikan uang yang dia pinjam dari kamu, tapi dibilang Jumat aja deh supaya dikasih pinjam. Ngerti ya maksudnya? Kayak begitu yang mau dilakukan oleh Aries ini ke kamu, Seven of Swords. Bisa jadi dia mungkin di hari-hari saat ini deh, Senin atau kemarin begitu, udah bilang ke kamu pinjam duit dong, kamu masih mikir dong ya, gimana ya gitu, udah mulai ragu-ragu, kamu lagi intip dia saat ini misalnya, Aries yang sedang pinjam uang sama kamu ini, kolektifnya kayaknya begitu, untuk save their life, mereka itu kayak pengen mengorbankan seseorang kayak begitu ya. Banyak banget kayak begitunya. Oke, itu dia yang perlu kamu ketahui mengenai Aries di 1 minggu ke depan. Kita lanjutkan untuk fire sign kedua, ada Leo ya. Silakan bayangkan wajah Leo yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Oke, datang. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama kehidupan Leo. Ya.
Oke, ada the Nine of Wands. Leo mungkin terlihat kuat guys di 1 minggu ke depan, aslinya rapuh di dalamnya katanya ya. The Nine of Wands ini adalah insecurity, tapi dia siap pasang badan gitu ya untuk menghalangi hal-hal buruk masuk ke dalam hidupnya atau hal-hal buruk terjadi di dalam hidupnya, termasuk serangan-serangan. Ada yang dia lindungi guys, bukan hanya sekedar dirinya sendiri. Jadi langkahi dulu mayatku. Begitulah pemahaman dari The Nine of Wands ini. Beda dengan Seven of Wands ya guys. Kalau Seven of Wands dia ketakutan, insecure juga, tapi dia sembunyi di balik perlindungannya ya, dia ikut terlindungi. Nah kalau Nine of Wands dia ketakutan tapi dia pasang badan, memberanikan diri untuk mengorbankan diri, pasang badan begitu. Oke. Banyak Leo yang gak akan mudah mempercayai orang di 1 minggu ke depan. Ya, jadi kalaupun ada orang yang senyum, dia tuh kayak langsung, ya namanya orang insecure ya guys, itu sering sekali bawaannya ke overthinking atau ke negative thinking. Ini ngapain nih senyum sama gua? Atau kalau ada orang lama yang sudah lama banget gitu nggak ngechat, tiba-tiba ngechat, dia tuh langsung, ngapain nih, pinjam duit nih, atau mau nagih utang nih, atau berniat jahat nih sama gua, kayak begitu. Karena Nine of Wands itu akan selalu berbau insecure ya. Kalau kamu memang pengen menghubungi Leo ini, memang penting banget ya. Misalnya ada niat tertentu begitu, yang paling penting kamu lakukan adalah membuat dia percaya dulu bahwa kamu tidak punya niat jahat ke dia. Karena orang yang sensitif banget untuk keselamatannya saat ini, sensitif banget untuk kebaikannya, untuk melindungi energinya. Kalau dia merasa bahwa kamu itu a bad energy guys, dia tuh akan tolak kamu ya. Karena The Nine of Wands ini juga bisa jadi pemblokiran ya, bisa jadi delete account, bisa jadi hapus kontak, oke? Oke, pintar-pintar deh ya selama 1 minggu ke depan untuk get in touch atau back in touch dengan Leo, karena orangnya lagi insecure banget. Yes. Kita lanjutkan dengan fire sign yang terakhir, ada Sagittarius. Halo. Silakan dibayangkan wajah Sagittarius yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang ingin kepo sama Sagittarian. Ini dia informasi tentang Sagittarius yang perlu kalian intipin guys ya. Oh, Sagittarius lagi galak guys, marah ya, emotionally unavailable, apa-apa mau dibawa marah. Sensitifan ya. Jadi jangan sampai dia mendengar ada kegagalan guys ya. Begitulah tipe The King of Swords, I'm the king. Dia tuh sangat bengis guys, berdarah dingin. Jangan sampai ada informasi tentang kegagalan, informasi tentang penundaan, informasi tentang ketidakmampuan ya. Ini tidak berdarah dingin ya guys, King of Swords ini. Ya dia nggak segan-segan melakukan apapun. Jika ya namanya raja ya, begitulah ceritanya tarot guys. Raja kan bisa ngapain aja. Panggil tuh orang, gue pengen cincang-cincang daging orang, dia kan cincang-cincang cek. Begitulah tipikalnya raja dari zaman-zaman jahiliyah dulu. Dan seperti itu yang terlihat untuk Sagittarius kolektif di 1 minggu ke depan ya. Bisa jadi ini masalahnya personal, tapi kemudian akan dibawa merembet kemana-mana ya. King of Swords itu heartless guys, tidak ada hati ya. Jadi jika kamu dealing atau sedang ngintipin seorang King of Sword yang punya power di atasmu saat ini, misalnya bosmu begitu, aduh kamu hati-hati deh guys. Aku tak bilangin dari sekarang ya. Bisa jadi kamu dipecat, bisa jadi kamu dikasih SP, bisa jadi dia marah sama kamu kalau kamu kelihatan gak becusnya ya. Bagaimana cara menghandle King of Sword Ray? Sebenarnya karena dia emotionally unavailable, apapun yang berbau emotion dia itu akan reject guys. Lakukan anything yang tidak berbau emotion. Makanya agak-agak gimana gitu bilangnya, jelasinnya. Tapi sebenarnya lebih bagus kamu manipulatif ke ini raja daripada kamu jujur dari hatimu. Jadi kalau misalnya bos ini ceritanya, gimana? Kamu kerjanya beres nggak? Udah selesai? Lebih bagus kamu bilang nggak selesai daripada kamu bilang begini, aduh pak mohon maaf ada penundaan karena kemarin bude saya datang dari kampung. Wah dipenggal lu guys. Mending kamu bilang beres pak gitu, bisa diantar ke saya, tunggu ya pak 1 jam lagi. Nah model-model begitu memang terkesan manipulatif begitu, tapi that's the only way to handle the King of Swords. Karena dia nggak suka dengan emotion. Apalagi kamu tiba-tiba nangis gitu ya, aduh pak mohon maaf banget pak, saya nggak bisa ngerjain, kemarin anak kucing saya meninggal pak, baru lahir dua meninggal. Tebas lah ya. Ini kan senggol bacok ini rajanya versi maskulinnya. Kalau The Queen tadi juga seperti itu ya. Jadi kamu pintar-pintar dia dalam menghandle dia, karena
Kalau itu berbau emotion dia nggak suka ya. Oke. Berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Oh, kita lanjut dengan air sign. Udah lama banget ya aku kebanyakan ngobrol. Air sign, kita akan segera mulai dari Libra. Silakan dibayangkan wajah Libra yang ingin kalian kepoin guys, dan kemudian sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Halo. Ya, banyak. Kalau pandil spirit come to this reading. Please bless this reading untuk mereka yang sedang kepo sama Libra. How's life for the next 7 days Libra? Jangan pelit-pelit guys. Ya, dia bilang saya nggak pelit Reci. Ini dia untuk Libra tapi tertutup. Yes. Oh, the Page of Cups. Ini keraguan-raguan ya guys. Setiap kali page datang aku harus bilang this is baby. Kamu lagi berurusan sama anak-anak ya. Jadi dia terlihat energinya the Page of Cups. Anak-anaknya yang aku maksud bukan badannya yang kayak anak-anak guys, tapi perasaannya kayak bocah-bocah ya. 1 minggu ke depan dia tuh kayak ragu tentang perasaannya, tidak yakin dengan perasaannya, merasa perlu mempertimbangkan banyak hal, merasa perlu menunda mengambil keputusan, goyang sana goyang sini. That's the page. Yes, I hate page. Entah kenapa dari dulu aku paling gak suka sama yang namanya ragu-ragu guys. Lebih bagus salah, lebih bagus on, lebih bagus cengeng gitu daripada ragu-ragu ya. Lebih bagus, entah kenapa lebih bagus sok tahu gitu daripada banyak pertimbangan. Dari dulu sih begitu tipikal. Sorry. Oke, out of the topic ya. Tapi yang jelas ini si Libranya lagi ragu-ragu. Jadi kalau kamu minta keputusan jelas dari Libra di 1 minggu ke depan, aku rasa dia tidak bisa kasih guys. Kalaupun dia kasih itu dalam keadaan terpaksa ya. Kalau misalnya ada power dari sisi kamu dan kemudian kamu minta, mana kejelasan dong, I need something from you mengenai masalah yang sedang terjadi di antara kita, dia nggak bisa buat keputusan ya. 1 minggu kasih spare waktu lah ya. Kasih dulu dia kesempatan untuk berubah dari page, maybe at least knight gitu guys, baru jadi queen atau jadi king begitu, dan dia akan lebih yakin dengan keputusannya. Tapi kalau kamu mau paksa pun guys, seorang anak-anak mengambil keputusan ya keputusan anak-anak ya guys, you know, berubah-berubah. Kamu mau hadiah apa di ulang tahunmu kali ini? Ferrari mama, kata anaknya gitu. Ya wes, ntar mama beliin Ferrari ya gitu. Tapi menjelang-menjelang hari H, aku nggak mau Ferrari, aku maunya Lamborghini. Itu kan anak-anak ya. Makanya bijaksanalah untuk menghadapi seorang anak-anak yes. Kita akan teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan dibayangkan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama Gemini, Gemini kolektif. Halo. How's life for the next 7 days Gemini? Ini dia guys. Yus cepat. Damn it. The Tower guys ya. Siapa tadi dapat The Tower ya? Virgo apa ya? Bukan, Virgo baik-baik aja. I don't know, lupa. Tapi ada juga yang dapat The Tower. Siapa ya tadi? Yaudah, lupakan. Tapi yang jelas The Tower ini nggak enak ya guys ya. Banyak masalah yang terjadi 1 minggu ke depan di dalam hidup si Gemini ini aku lihat. Tapi itu akibat perbuatannya guys ya. The Tower itu datang ketika manusia curang. The Tower itu datang ketika manusia berkhianat. The Tower itu datang ketika manusia lari dari jalur. The Tower itu datang ketika manusia manipulatif. Kenapa? Tujuan The Tower datang adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang tepat, ke jalur yang tepat. Dan this is major arcana guys. Aku rasa Gemini-nya ini tidak akan bisa menolak lagi ya proses The Tower ini. Sudah ada peringatan yang terjadi berkali-kali sebelum The Tower datang. Nggak akan mungkin The Tower datang sebelum ada The Judgment. Begitulah menurut hukum tarot ya. Teori-teori tarot. Karena The Judgment itu peringatan pertama. Kamu kenapa melakukan itu Gemini? Itulah peringatan pertama. Loh, jangan begitu Gemini. Peringatan kedua, Gemini, please jangan lakukan itu. Tapi Gemini tetap keras kepala, keluar dari jalur. Kemudian petir datang. Tujuannya adalah balik. Lu balik nggak? Universe kayak bilang begitu ke Gemini-nya supaya Gemini itu nggak malah tersesat lebih jauh ya, supaya tidak masuk ke jalur yang salah lebih dalam lagi. Yang pasti Tuhan sayang sama kamu, sama Gemini ya begitulah ya. Karena kamu adalah cross watcher, Tuhan sayang sama Gemini, makanya Gemini ini dikasih The Tower. Kalau seandainya Tuhan bilang mati aja lo situ Gemini, misalnya dibilang begitu, itu pasti kan dibiarkan berada di jalur yang salah terus. Tapi karena Tuhan senang Gemini baik-baik saja, maka dikasih hukuman ya. Ini hukuman ya guys, The Tower ini, tapi akan membawa perubahan besar. Oke.
Kacau aku lihat hidupnya Gemini 1 minggu ke depan guys. Banyak masalah, berat, gelap aku lihat, I don't know. Mudah-mudahan Gemini segera mendapatkan pencerahan yang terang-terang. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang terakhir ya, ada Aquarian. Silakan dibayangkan wajah Aquarius yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Panggil kita panggil Archangel, sekal the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang pengen tahu dengan keadaan Aquarius, kehidupan Aquarius di 7 hari ke depan. Terima kasih. Ini dia guys. Hey panjang. Gak apa-apa, kita harus sabar guys, kita harus sabar. Orang sabar pantatnya besar. Oke, Aquarius ya guys, ini lagi bimbang sana, bimbang sini. Dia udah kayak Gemini gitu guys. Nah, kenapa tadi makanya aku bilang Gemini? Bisa jadi kamu adalah Aquarius yang intipin Gemini, atau Gemini sedang intipin Aquarius, whatever. Oke. Tapi yang jelas The Two of Swords ini adalah seperti di persimpangan jalan menunda-nunda sesuatu. Aku mau sekali lagi ingatkan ke kalian, one day jika kalian mendapat kartu The Two of Swords gitu guys, dari dengan general ataupun di personal reading, yang membuat kalian galau itu karena kalian tidak mengambil keputusan ya. Kiri kanan oke guys, kalau The Two of Swords kalian lihat pedang ini sama panjangnya ya, jadi mau ngambil ke sini 50% loss karena akan kehilangan sesuatu dari sini. Kalau ngambil ke sini 50% loss juga karena akan kehilangan sesuatu dari sini ya. Yang membuat sebenarnya kamu mau ke kiri mau ke kanan aman gitu loh, nggak ada masalah gitu. Yang membuat masalah muncul adalah karena tidak mengambil keputusan, duduk diam ya. Di deck ini agak beda sih ya, karena sebenarnya kalau The Two of Swords itu akan terlihat seperti perempuan yang duduk di pinggir pantai, ombak besar dan memegang pedang dalam keadaan tersilang begini ya. Itu artinya ada ancaman ombak besar yang datang dari belakang, sebentar lagi akan mengancam. Kamu harus segera pergi dari situ. Kamu harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan tidak kamu ambil, kamu yang akan terancam. Semakin lama kamu menunda, semakin kacau hidupmu. Segera pilih ke kiri atau ke kanan, karena dua-duanya sama-sama mudarat. 50% loss, 50% gain ya, ke kiri atau ke kanan. Kebimbangan aku lihat dan tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kalau kamu sedang kepoin Aquarius saat ini, kira-kira dia udah bisa ngambil keputusan belum sih gitu? Ini masih belum bisa. Belum mau ya guys, belum mau mengambil keputusan dan selalu merasa bahwa aduh ini berat banget sih untuk menimbang-nimbang begini. Ya berat lah, wong dia tidak mengambil keputusan. Pedang ini kan berat ya guys. Dan orang dalam keadaan seperti ini tidak bisa di-encourage ya. Kalau kamu mau hubungi si Aquarius ini supaya aku tak bantu dia deh Ray, biar segera mengambil keputusan, bilang bahwa apapun yang mau dia pilih itu 50% loss, 50% gain. Misalnya kamu mau bilang begitu, nggak ada gunanya. Ini harus, yang bisa mengeluarkan dia dari The Two of Swords ini adalah dia yang bangkit berdiri guys ya. Kamu gak akan bisa memberikan petunjuk inilah untung ruginya ke kiri, inilah untung ruginya ke kanan. Dia gak akan bisa paham ya, karena dia memutuskan untuk tidak memilih. Itulah yang disebut dengan Three of Wands, satu penundaan, delay di tarot ya. Dia yang harus bergerak sendiri. Jadi kamu tunggu aja, pilihan kamu mah menunggu, hanya bisa menunggu sampai dia membuat keputusan. Dan ingatlah guys, dia nggak akan bisa berlama-lama menunggu. Kamu nggak akan berlama-lama menunggu, karena dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. The Two of Swords itu selalu ada bayang-bayang ombak di belakang yang siap menghancurkannya. Ih, kamu kok senang sih guys, Aquarius dapat energi gitu sih. Kamu kok senang sih? Oke, kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign ya. Kita mulai dari Cancerian. Silakan difokuskan wajah Cancer yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang kepo sama Cancerian. Oke, ini dia informasi tentang Cancer selama seminggu ke depan yang perlu kalian ketahui. Knight of Swords, Cancer mau marah guys ya, dan dia akan marah 1 minggu ke depan. Jadi kalau kamu lagi ketakutan, ini si Cancer marah nggak sih menurutmu begitu ya? Karena dia diam misalnya, iya dia mau marah bentar lagi ke kamu ya. Dia mau menyerangmu guys. Knight of Swords ini adalah menyerang. Oke. Dan Knight of Swords itu menyerang strategik ya guys. Artinya dia tuh nggak asal hantam kromo. Knight itu kan strategik ya, kata kunci untuk semua Knight atau kesatria. Jadi dia tuh menyerang kamu itu udah bawa alasan. Dia tuh udah bawa 1000 lembar
eh, catatan-catatan tentang kemarahannya, dan kemudian mungkin bukti-bukti kenapa dia bisa marah atau alasan-alasan kenapa dia bisa marah. Dia ini mempersiapkan kemarahannya, dan kemudian dari beberapa waktu yang lalu dia persiapkan, dan 1 minggu ke depan dia akan memilih hari yang tepat untuk marah ke kamu. Dia mau menyerang kamu, ya kan, arahnya ke kamu ini. Bagaimana tipsnya untuk menghandle the Knight of Sword, Ray? Lagi-lagi guys, kalau Sword datang, kamu jangan pakai emotion. Kamu nggak usah tiba-tiba bersimpuh dan nangis bilang, tapi inilah sebenarnya yang aku rasakan. Nggak usah. Dia nggak akan mau dengar itu guys. Dia akan langsung disiram air keras sama. Oke, solusi untuk menghadapi Knight of Sword adalah berkelit, ya, menghindar sebentar, lari, sembunyi sebentar sampai kemarahannya reda. Aku rasa seminggu ini, ya, karena orang marah guys, pikirannya itu aduh kacau banget ya. Dia tuh bisa nggak bisa apa, mungkin mengucapkan sesuatu yang nantinya akan dia sesalin, ya. Bisa jadi kalau misalnya ini adalah pacaran begitu, kalian lagi marahan dan kemudian kamu lagi nunggu apa nih tindakan si Cancer minggu depan, dia akan marah begitu. Kalau kamu malah salah menghandle dia, dia bisa mengucapkan kata-kata yang mungkin akan dia sesali dan yang mungkin akan merugikanmu. Let's say misalnya kita putus, itu kan akan membuat dia kesal, membuat dia menyesal pada saat amarahnya turun begitu, dan kamu pun jadi ya kok makin repot sih urusannya begitu, ya. Aku rasa menghindar adalah adalah tindakan yang paling tepat untuk kalian yang sedang didatangi Cancer yang 1 minggu ke depan dalam energi marah ini, ya. Tunggu sampai marahnya reda dulu baru kalian hadapi dia. Jangan mengumbar drama di depan Sword, termasuk Knight of Sword, King of Sword, Queen of Sword. Gak ada gunanya. Dia tidak bisa menghandle drama atau emotion, ya. Oke, kita akan teruskan untuk Scorpio. Silakan dibayangkan wajah Scorpio yang ingin kalian kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati, ya. Dark Angels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang saat ini kepo sama Scorpio 1 minggu ke depan. Halo Scorpio, how's life? Siapakah yang akan menang? Ya, ini dia. Oke, King of Pentacles. Yang pasti Scorpio akan cuekin kamu. Karena Scorpio itu water sign guys, ya. Itu aslinya mainnya emotion, tapi yang terlihat energinya adalah Pentacles. Jadi dari yang main hati, dia tuh udah main otak. 1 minggu ke depan dia akan lebih banyak mengandalkan otaknya, logika. Dia hanya akan melihat yang realistis, tidak mau pakai emotion. Emang bisa gitu, Ray? Bisa saja guys, itu sering terjadi, ya. Ketika kita misalnya begini, aku udah gak mau main hati lagi, pokoknya tiada maaf bagimu. Nah, itulah biasanya kita akan keluar dari pakai hati ke pakai otak, ya. Kadang-kadang itu diperlukan guys. Dan seperti yang aku lihat di sini, Scorpio merasa itu diperlukan saat ini. Jadi dia akan lebih realistis. Kalau kamu pikir kamu bisa kibulin Scorpio ini, kamu gak akan pernah bisa kibulin Scorpio. They read you to the core, ya, sampai ke dalam-dalammu guys. Ini sel kamu, di dalam selnya bisa dia bisa dia teropong ke dalamnya. Karena aku ngerasa seperti ada yang kayak Star Scorpio bisa lah di handle lah, kayak begitu guys. Tinggal aku giniin aja, ntar pasti gono deh. Nah kayak begitu. Akan masalah besar, ya, karena the King of Pentacles itu adalah the King of the World. Itu lagu siapa ya? King of the World, I don't know. Lupa. Kalau kamu mau berhadapan dengan Scorpio ini, pastikan kamu realistis, logik. Kamu jangan ngomong tapi aku sangat mencintaimu Scorpio. Enggak. Dia akan bilang dan kamu akan terbang dari hadapannya, ya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu Scorpio? Hanya kamu yang ada di dalam pikiranku. That's the emotion talking, ya. Dan kemudian Scorpio ini tidak akan bisa terima. What? Really? Dia akan bilang begitu. Berdasarkan apa yang aku amati dari beberapa waktu sebelum ini, Ci. Begitulah seorang King of Pentacles kalau sudah bicara, ya. Jadi kamu kalau memang harus penting banget mau ngomong sama si Scorpio ini, pastikan kamu datang dalam energi Pentacles, ya. Kamu harus tunjukkan yang realistis, yang logik guys, yang terukur, yang terstruktur, yang bisa dijadikan bahan obrolan realistis. Itulah tema pembicaraanmu untuk mendekati Scorpio kolektif ini di 1 minggu ke depan. Kalau kamu merasa nggak bisa karena semua yang mau aku sampaikan ini related to emotion, Ray, misalnya begitu, ya udah jangan minggu ini deh, ya. Lebih bagus kamu tunda dulu, ya. Karena aku lihat kamu akan selalu dipatahkan oleh dia. I don't know why. Kamu akan selalu dipatahkan oleh dia.
apapun yang kamu bilang, karena kamu emosional banget ya. Bisa jadi kamu akan mendekati dia dalam keadaan nangis guys, kamu akan be vulnerable, at least you think. If I'm be vulnerable, maka ini Scorpio akan bisa lebih memahami karena Scorpio itu water sign. Mungkin kamu pikir begitu, no ya. Dia lagi sedang tidak menjadi dirinya guys di 1 minggu ke depan. Oke. Kita akan lanjutkan untuk yang terakhir ya, ada Pisces guys, water sign yang terakhir. Silakan dibayangkan wajah Pisces yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody yang saat ini sedang kepo sama Pisces. Mari kita lihat. Halo Piscesku sayang. What's going on with the life Pisces? Oh, cepat bang. The Queen of Swords. I don't give a fuck about anything right now, okay? Go away, I don't like you. I don't even wanna see your face right now. Go away. Brambus kalau kata orang Malaysia. Oke, The Queen of Swords ini emotionally unavailable ya guys. Bisa jadi kamu akan menghadapi seorang Pisces yang lagi temperamental 1 minggu ke depan, suka marah gitu ya guys, memendam amarah, atau lagi males untuk menanggapin apapun yang berkaitan dengan emotion ya. Jadi kalau kamu mau mendekati Pisces, harus gitu mendekati Pisces ini guys, berurusan dengan Pisces ini 1 minggu ke depan, pastikan kamu logik, itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan kamu punya jurus kelit hebat. Jurus berkelit yang hebat gitu ya. Apa itu istilahnya, ngeles, yang ngeles bajai. Kamu harus tingkat tinggi guys untuk menghindari pedangnya ini ya. Jangan coba-coba untuk jujur-jujuran ala drama Korea untuk Pisces di 1 minggu ke depan. They won't give a fuck about that guys. Siapa tahu kamu bilang kejujuran adalah yang paling penting saat ini. Oke, boleh, betul, benar. Tapi bukan untuk Pisces yang sekarang ya, karena dia dari Queen of Swords. Dia mungkin lebih senang melihat berkelitmu daripada dramamu. Dia lebih senang melihat ilmu berkelitmu, lebih mampu menghadapimu ketika kamu berkelit atau ngeles bajai begitu, daripada kamu sibuk dengan dramamu berbicara ke dia. Dia tidak suka drama guys 1 minggu ke depan ini ya. Kalian lihat wajahnya merah guys, ada kemarahan di sini. Kenapa kamu bikin Pisces marah? Jangan guys ya, nanti kamu disantet. Karena dukun paling bagus itu adalah Pisces. Oke. Jadi kalau kamu mau minta maaf juga, ini kurasa bukan waktu yang tepat ya, karena everything about emotion tidak akan membuat Pisces tertarik 1 minggu ke depan. Jadi kalau mau minta maaf, tunda aja dulu guys ya, jangan 1 minggu ke depan. Gak apa-apa, kasih waktu lah untuk si Piscesnya menenangkan diri, meredakan emosi, ya nggak sih? Oh, ya. Oke, dengan berakhirnya Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk minggu ini ya guys. Seperti yang aku bilang di awal, kepo berlama-lama tidak baik, karena itu hanya akan membuat kamu overthinking mengenai kehidupan orang lain. Lebih bagus kamu sibuk memikirkan hidupmu sendiri, itu jauh lebih berfaedah ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys yang sedang menonton channel ini, readingan untuk orang yang sedang diintipin dari Taurus sampai ke Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.